jungler, tapi Demon Slayer Emblem ini masih punya impact yang besar untuk cepat dalam melakukan farmingan di dalam jungle. Farmingannya, objektif turtle juga. Objektifnya juga. Oh iya. Ya kan, dia bisa heavy spin sambil retry. Iya, itu bisa diusir semua Betul. pemain-pemain dari Geek Farm sembari dia pencet ya retribusinya. Tapi dua pick pertama untuk Geek Farm di sini ada One sebagai god lanernya yang dimana One hanya butuh pecahin 3 weakness point. Itu crossbow tank udah bisa diaktifkan ya Koawa ya. Betul, tapi dengan patch yang sekarang Purify pastinya akan bisa menghilangkan efek yang di bawah ketika weakness point-nya pecah. Itu dia. Berarti Jadi apakah bisa menghilangkan momentum One, tapi itu butuh timing. Oke, berarti ini awal mula RRQoshi untuk mendapatkan back to back kedua kalinya ya. Kalau misalnya dia berhasil di season ini. Ini startnya. Ini startnya. Season 5, season 6 pernah back to back, tapi kali ini apakah dia akan back to back lagi? Gift kebuka Baru dan satu ya dia ya. Baru cuma RRQoshi yang back to back kan? Iya, baru satu. Iya, 5-6 ya. Oke. Kita bakal Oke. lihat Eve, hero favorit dari Deden from Bogor. Dan sisi sebelah kanan dengan adanya Paloiski, dengan adanya Franco. Tapi kayak gini, yang aku lihat, di mana para pemain dari tim RRQoshi ini mereka bakal coba untuk nge-setup. Posisinya adalah crowd control dari seorang One ini akan coba dipaksakan. Ini bakal ada pressure yang cukup tinggi menurut aku pribadi. Kenapa? Pertama, kita anggap dari kiri Cloud-nya ini udah akan menjadi pressure di arah late game. Oke. Iya. Untuk di sisi early, mereka paksakan dengan adanya Akai dan juga adanya seorang Eve. Kalau calculate dari RRQoshi yang aku prediksi kali ini, mungkin, ini baru mungkin ya, Akainya bisa di jungle. Ya, Akai memang bisa masuk di jungle banget. Tapi gue suka banget pick dari Esmeralda sekarang buat Geek Fam karena mereka bisa banning terhadap Dairot. Nah, iya itu dia. Dairot langsung di-ban oleh dia. Jadi sangat calculated juga ini Geek Fam yang menurutku oke banget untuk draft. Mereka dapat One loh. Salah satu hero yang sangat Betul. powerful banget Iya. Betul. buat meta yang sekarang. Betul. Betul banget. Dan yang aku lebih suka lagi adalah ketika dulu kan kita lihat Esmeralda itu akan di-counter oleh Dairot ya kan. Tapi di sini ada komen dari tim manajemen atau Pak Ape. Wow. RRQ menang 2-0, saya ganti profile picture sama Bonge. Wah. Wah. Ini challenge dari Pak Ape sendiri ya untuk tim RRQ. Iya, benar banget. Kalau bisa menang 2-0, ayo ganti PP sama Bung. Ini kita bahas draft yang tadi ya. Oke. Tapi sekarang enaknya ada Tamus. Tamus juga Oke, masih. Dairot kita tutup, tapi dia punya Tamus. Sebentar, Iya. Tamus sekarang masih bisa diambil sama Geek Fam. Yes, Mereka tapi punya chance loh. untuk di posisi jungler. Karena Ya, kita punya betul. Hans. Bener. Bener dong, kita Bener. punya Hans yang Ada Xbox, ada Xbox. ada Tamus, Itu hero-nya Hans loh. ada Sun, Xbox Nathan. Nat. Nathan masih ada, walaupun memang Nathan mungkin tidak terlalu capable. Oke. Tapi kalau dia punya space, penetrate Nathan ya tetap Nathan. Aku setuju banget sih, Tamus nih. Iya. Di tangan, entah mungkin RRQoshi atau Geek Farm ya. Tapi seperti yang kau bilang, ini chance untuk Geek Farm untuk ngamanin Tamus ya biar gak jatuh ke tangan RRQoshi. Dan lebih membuat Esmeralda lebih safe di landingnya. Bisa aja di-pick sama Geek Farm. Bisa. Ini bakal lebih susah lagi buat tim fight-nya. Dan bahkan Esmeralda di arah late game kita tahu seberapa menyulitkannya. Karena dengan absorb steal dan juga lebih tanky juga Esmeralda. Tapi Masya yang akan dibuang dari Geek Farm ini bener-bener landing mereka gak mau diacak-acak sama sekali. Ini ya, dua band terakhir Geek Fam ini ke arah R7. R7, ini udah respect banget ya. Respect is the key. Cuma power dari RRQoshi sendiri adalah kita tahu bagaimana Akai bisa dipakai oleh R7. Iya, jadi fleksibel juga dari Masih flex, RRQoshi. masih flex. Oke, sementara ada Balmond tentunya yang akan di-ban oleh Itu target, RRQoshi. itu target ban terhadap Hans. Hmm. Balmond dia tutup, dia nggak mau ada Balmond di sini dan possibility-nya seperti kata Om Wawa. R7 bisa pakai Akai karena mungkin dengan adanya Balmond yang diamankan, kanan ini bisa ngambil Karina loh. Bisa. Kanan ini bisa ambil Karina. Mhm. Nah, tapi posisinya kalau kanan ambil Karina, berarti di sini Akainya akan turun ke jungler. Betul. Ya, mau Kalau nggak mau ya. Karena dia ambil, Dipaksa, iya, dia iya, ambil dipaksa. Karina, kiri Tamus lepas. ya, Tamus lepas. Jadi di antara dua pilihan nih, dia mau ambil Karina. Oh, tapi Kagura terlebih dahulu. Oke, Untuk Geek Kagura. Farm. nyimpen ya berarti ya. Oke, disimpan untuk junglernya. Posisi dari Geek Farm karena ini Hans ya, dia punya hero pool yang cukup banyak. Wah, dia seneng banget sebenarnya pakai hero-hero yang Ih, banyak tebel di loh. area depan. Assassin juga bisa loh, Yes. Hayabusa pernah. Benar. Apalagi sekarang Link lagi bener-bener kayak ditekuk kakinya. Udah kayak sulit banget untuk bermain Link di liga-liga profesional. Ya, tapi Link masih direspek sih untuk Geek Fam ya. Karena berhadapan dengan pilot yang kuat pastinya masih tetap merepotkan juga. Alberto ya. Kasarnya pesawat tempurnya disetirnya sama si Tom Cruise. Aduh. Betul kamu. Kanannya dia ambil Tamus untuk di ESP laner, Akainya di area jungler. Yes. Like I said before. Oke. Karena kalau dia paksa ini, tapi ini menurut aku, ini kita belum ada switch ya. Iya. Ini karena opini aku pribadi.
kalau Akainya akan taruh di offlane, itu akan berat untuk melawan Esmeraldanya. Mungkin untuk head to head dari pilot, aku nggak ngomong itu ya, tapi head to head untuk dari segi hero-nya, Bung. Ya, cuman yang seremnya di sini adalah 3 hero yang dipakai oleh Arkeos ini mereka ada di garis depan. Weakness point-nya nih yang bakal diincer nanti. Jadi benar-benar bakal mengandalkan gold laner untuk GiGFam. Tapi kita boleh lihat crowd controlnya. Berapa banyak yang harus memaksakan dari seorang one-one itu menggunakan Hills of Flower. Oke. Dan itu dia Karina yang sudah ditebak-tebak tentunya. Ya. Yang akan menjadi jungler untuk GiGFam. Dan Karina menurut kesini adalah Karina tank. Karina tank ini. Dia nggak bisa langsung ke dash in, tumbangin satu yang tebel seperti Akai, Tamus, Kufra. Banget, iya. Kecuali memang muter belakang dapat Iftapik dan Cloud. Tapi kita udah melihat case-nya. Di mana Karina muter belakang di MDL ya. Itu gagal. Lawan Takito. Benar. Karena makanya ketika Balmond ditumbangin, nih menurut aku akan ada perebutan Karina. Karena ini Balmond itu sangat menutup banget membuat Karina bebas. Tapi balik lagi, Akai head to head dengan Karina. Untuk posisi sekarang dengan crowd control dimiliki dari RRQ. By draft, RRQ menang di posisi early to mid. Ya kan, walaupun dia punya late game insurance juga, dia punya Eve, dia punya Tiger on defense, dia punya Cloud. Tapi sisi kanan mereka punya one-one. So, buat kalian semua yang ada di rumah, sebentar lagi kita bakal menuju ke arah match pertama, match pembukaan MPL Arena. Are you ready? Gak kedengaran, are you ready? Oke, kalau gitu setelah kita menuju ke arah Land of Dawn, match pertama RRQ versus GiGFam. Wow, ini dia yang sangat amat seru ya, karena GiGFam tentunya mereka tampil dengan roster yang berbeda. Kejutan yang akan dibawakan dari GiGFam sendiri ini menjadi kunci yang harusnya bisa dimaksimalkan sama GiGFam untuk mendapatkan kemenangan mereka. Yes. Selama berapa season? 5 season berturut-turut mereka belum bisa menangin match sama RKOC. 5 match terakhir. 5 match terakhir. 5 match terakhir. 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Yes. Oh, tapi Baloyski dengan Iron Hook-nya belum bisa menculik ke arah seorang Skylar kali ini. Sementara di area atasnya ini Cadira yang bakal di babysit sepertinya sama seorang Baloyski. Sama satu hal sih, aku penasaran untuk mic check setelah game match ini selesai. Komunikasinya apakah ada barrier language, ya kan? Karena ini salah satu tim yang membuktikan kalau komunikasi itu sebenarnya bukan menjadi masalah adalah Onyx di season yang ketiga. Betul. Mendominate sampai MSC. Ya, Ya dong. ada. Kalau kita boleh bahas tentang barrier language, ya salah satu tim yang pernah menembuskan sejarah ya Onyx. Dengan posisinya yang ya ternyata sebuah komunikasi itu bukan sebuah masalah ya, perbedaan bahasa Cipu. Iya benar barrier language, tapi kali ini di area mid-nya Finn terpaksa harus menggunakan flicker keluar dari jeratan Baloyski dan juga Alzora mencoba untuk memberikan poke damage di area mid-nya. Sementara Clay bakal coba untuk lebih kalem terlebih dahulu, meng-clear minion secepat mungkin sembari menunggu ganking yang akan dilakukan oleh GiGFam kali di area atasnya. Skylar masih bisa untuk menjaga posisi tentunya. Cukup aman dari Skylar karena posisinya minionnya masih ada satu nih. Yes, benar. Tapi satu hal, ketika tadi ada invite di atas dan tidak berhasil mendapatkan Skylar, tandanya mereka akan rugi ketika adanya turtle fight. Sword skill yang sudah banyak dikeluarkan oleh tim GiGFam akan ketertinggalan dan bahkan harus recall dulu untuk menuju ke arah turtle. Lihat, GiGFam kali ini mereka kehilangan turtle pertama dengan free. Tidak ada kontes, tidak ada kesenggolan dan bahkan di arah softplay sana Skylar. Akankah still survive? Skylar still survive. Gak ada weakness point ditemukan dari dalam. Oh my god, flicker from Baloyski. First blood di ABL dan yang ke-10 ternyata diambil oleh pemain Filipina, Baloyski. Iya itu nice follow up dari Baloyski tadi. Karena kalau gak ada dia pastinya dia gak bisa dapetin ini juga untuk first blood. Karena mereka harus bisa menukarkan objektif turtle tadi. Dengan satu objektif yang lain, yaitu di gold lane. Jadi ini bener-bener nge-cover ke arah dari Kadira. Iya, Kadiranya belum tumbang meskipun sudah terkena poke damage juga tadi dicicil dengan blessing duet dari seorang Skylar. Tapi dengan first blood yang jatuh ke tangan seorang Baloyski, ini RKO sih mereka harus membuat space yang lebih banyak lagi untuk Skylar dari segi farmingan. Karena akan sedikit tertinggal dari seorang Kadira yang tadi memang juga udah recall ya. Yes. Sementara dari area atasnya, Finn sepertinya akan bergerak lebih agresif untuk membabysit ke orang Skylar. Sembari kita melihat kali ini pemain dari RQHC mereka masih cukup bisa jaga tempo permainannya sih. Perbedaan tidak terlalu jauh. Meskipun mereka sudah mendapatkan turtle-nya yang pertama, tapi turtle kedua yang akan kita lihat tentunya apakah teamfight akan dibuka di sini. Karena Skylar udah mulai join teamfight ini. Yes, bisa-bisanya loh dia yang ngamanin Little Wonder tadi. Tapi kita di sini dari segi emblemnya Opung Wawa, silakan. Yes, dari emblemnya sendiri juga masih ada
movement speed ya pastinya buat semuanya. Tapi aku pengen lihat dari Akai sih, Demon Slayer. Oke, dia masih ada battle cooldown reduction. Jadi dari untuk perang Retribution ini seharusnya masih bakal dimenangkan nantinya oleh Akai. Oh, oke. Gak ada yang lihat Vin di depan sana Tyrant Rage-nya. Tapi kayaknya posisi dari tim Geek Fam mereka sudah melakukan cutting posisi di arah bottom. Dia benar-benar mau set up untuk melakukan satu buah fight dari Turtle. Tapi ternyata R7 nampaknya di posisi Purple Buff akan memaksakan Hans untuk menggunakan Retribution-nya. Yes, Retribution digunakan. Ketika Turtle udah muncul ini tandanya akan menjadi free. Dan problemnya adalah kalau free kayak gini, Skylar yang harus berhati-hati. Skylar harus mundur, harus aware. Dan P di depan sana akan terperangkap dan harus ditumbangkan. Crossbow opening kali ini belum dikeluarkan, bahkan berhasil mendapatkan pin. Kalau pin yang tumbang dan Turtle slain by Samsung Galaxy A7 diamankan Arkeoshi, itu masih diuntungkan Arkeoshi. Iya, Karena pin. tapi secara masih ada pertukaran yang dilakukan oleh Geek Fam sendiri. Jadi mereka nggak rugi-rugi banget juga. Dan Kadira tadi yang dapetin poin killnya. Iya. Jadi dia masih akan jauh lebih fat. Tapi Baloyski langsung menculik ke arah seorang Clay. Masih punya sprint, masih bisa survive dari seorang Clay. Padahal Iron Hook-nya sudah connect tadi dari seorang Baloyski. Yes, Clay kali ini still survive. Tapi lihat flicker yang dikeluarkan oleh seorang Baloyski. Benar-benar menjadi sebuah impact. Dan kalau misalnya aku boleh lihat, ini dari item game. Di mana seorang Skylar, dia benar-benar defensif banget dengan item yang dia miliki. Tapi di sisi sebaliknya, bahkan dari Tamus, dia pengen ofensif dengan adanya dominance ice yang akan dimiliki dari seorang Luke. Mungkin ada life drain, tapi untuk damage dia nggak bisa nahan sekuat itu. Iya, dia bakal jadi tahan badan di area depan sih. Pengen main game sebenarnya dari Karina sih. Dimana berarti dia harus masuk benar-benar mengandalkan rekan-rekannya terlebih dahulu. Dia nggak bisa opening sama sekali karena dengan full item damage pasti dia tipis banget. Iya, Yes, dia benar bakal banget. jadi eksekutor mungkin. Betul. Atau hanya ngepok aja dari awal. Dia bakal incer targeting kalau menurut aku. Dia Iya. akan targeting entah ini mungkin Karsley atau Clay. Skylar. Pasti dua itu, nggak ada lagi siapapun. Dan Gak lihat, bisa soalnya. Rest belum dikeluarkan. Langsung ada satu blow di hari cancel seorang Alpha tebang real manipulation. Menutup permainan, lihat Skylar. Dia tahu sini posisinya tidak cukup baik. Crossbow of Tank belum dikeluarkan. Sadera, aku nggak tahu kenapa. Sadera ini emang oke, dia punya trigger disiplin yang bagus untuk dari segi Crossbow of Tank. Tapi balik lagi, terlalu menahan, itu juga tidak cukup baik. Ngerti gak, Bu? Mereka kayak, dia agak kayak ragu buat team fight-nya. Ya gitu. kayak soft skillnya ditahan oke, trigger disiplin, tapi jangan terlalu ditahan. Bahkan dia tidak mengeluarkan impact sama sekali dan itu lumayan sayang. Kalau yang kayak gini-gini trigger disiplin oke. Kalau tadi nggak ada yang tahu dia bisa sekaratin siapapun. Iya, tapi kalau kita melihat di sini macro play dari Geek Fam ini benar-benar jalan juga loh. Iya. Meskipun mereka ke pressure, turret mereka juga harus hilang, tapi mereka masih sanggup untuk menyimbangi dari sisi pendapatan gol. Oke, tapi R7 mengganggu seorang Alzura. Mundur ke arah belakang. Berikan space untuk seorang Albert, tapi lihat Esmeralda still in the bottom lane. Dia mau tetap menangin dan lihat Tyrant Red dikeluarkan, dipoloskan. Poloski masih bisa berikan ke arah belakang, membuat satu buat turtle didapatkan oleh seorang Albert. Oh my god, Skylar, what are you doing? Gak ada flicker dan pakai Skylar, almost down. Dipecahkan begitu saja, weakness pointnya. Crossbow tim berhasil mendapatkan dua double kill di arah top lane. Sadera masih mau lebih, real world manipulation, dan bakal dikeluarkan dari posisi Clay. Oh my god, Pulse, what happened? Wow, Geek Fam yang dimana mereka melihat chance ketika Skylar-nya maju dengan satu buah flicker tentunya. Flicker Ini- kejedot tadi. Iya, dia kena tembok tapi masalahnya Baloyski malah memanfaatkan hal tersebut. Ditarik. Iron Hook, masih ada Bloody Hand, langsung tumbang Skylar. Dan itu posisinya tim fight-nya di area turret. Ya, dan aku bisa melihat di sini ada sinergi antara Kadira dan juga Baloyski ya. Yes, Iya. benar. Ini cover-covernya bener-bener cepat dan mereka udah saling paham satu sama lain. Dan bahkan kalau bisa kita lihat ya, ini adalah salah satu permainan Geek Fam yang cukup kuat melawan RRQ. Ingat yang dia lawan ini adalah RRQ OC. Iya. Sang juara di season sebelumnya. Tapi ya, aku bisa bilang ini terlihat tenang banget buat Geek Fam. Beda banget ini Beda game. banget Mereka gameplay nggak mereka. panik sama Nggak ada sekali. panik-paniknya sama sekali. Mereka tetap tenang untuk mengeksekusi stratnya. Berarti tandanya tips Retri nggak Indomaret pakai JBL Quantum pas main solusi benar. Biar tahu kedengeran suara Lordnya sekarat atau enggak. Yoi. Jadi betul, Retrinya betul. nggak nggak sabun. Nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng. Tapi kita bahas lagi balik ya. Oke. RRQ OC di 5 game berturut-turut dominasi. Dan bahkan kita sempat lihat di season keberapa itu Geek Fam ditumbangkan di menit ke-10, menit 11. Tapi kali ini berbeda. Iya. Naik sepeda lelah mengayuh. Pergi keliling ke kota Samarinda. Menangkan match 1 MPL season 10 agar bisa kembali meraih juara. Kelas. Cakep. Oh berarti ini fans RRQ harus RRQ Ayo, Kingdom. RRQ Kingdom. Oh, bismillah, back to back champion. RRQ Kingdom. Wah, luar biasa ya. Tapi ya kalau kita mau bahas sedikit ya match yang tadi.
Geek Farm bener-bener kayak mereka malah tinggal nunggu aja sih momentum yang pas. Mereka mancing outplay loh. baik. Iya. Ibarat mereka, oke kita gagal dapetin turtle-nya. Kita cari objektif lain yuk. Iya, Dan mereka ke selalu- goal. selalu bisa dapetin entah itu mungkin ke arah Skylar, kayak tadi Vinnya juga tumbang. Jadi mereka nggak rugi-rugi banget meskipun mereka nggak dapetin turtle objektif. Mereka tahu mungkin dengan tidak adanya retribution juga kan dari seorang Hans, mereka paksa di sisi lainnya. Mereka benar-benar nge-shutdown seorang Skylar kali ini. Tapi Clay pun mau tidak mau 4 pemain dari Arkehosi harus tumbang Oji. Alright, 4 pemain ini bukan hal yang Baik sulit sih. banget tampaknya, bukan hal yang baik karena ini hal tersulit yang dimiliki dari Arkehosi ketika melawan Geek Farm. Kayaknya kalau menurut aku pribadi lihat Hans depan sana, Oloski memberikan zoning out terhadap para pemain dari tim Arkehosi. Bahkan turret jarak mid dari Arkehosi yang selalu dijaga dengan keras. Setiap matchnya dipecahkan di menit yang ke-7. Gila sih. Ini aku merasa dengan kehadirannya Baloski ya. Ini Geek Farm bener-bener beda banget. Jangan Semua rotasi, semua komunikasi dipegang sama Baloski. Ya aku pengen mention buat Kadira sendiri juga gitu loh. Pemain yang kita nggak tahu dari mana, tapi dia bisa memberikan perform yang luar biasa. Iya, ini Geek Farm kayak pada pakai axe ya. Semua bau badannya hilang. Lebih pede mainnya. Dan yang pasti juga buat kalian jangan lupa untuk jajan di GrabFood karena ada diskon 20.000 pakai kode promo MPLIDX. Grab langsung di scan aja ya. Ini yang menyelamatkan hidup saya di satu season kemarin. Benar, hadiah dari GrabFood untuk AB. Iya. Tiketnya itu saya menyelamatkan hidup saya di rumah. Wow. Dan juga ini dia yang bikin saya selalu semangat tiap hari. Oh, Wawa. Iya, saya pakai Head and Shoulders, bro. Wih. Biar segar dan wangi. Cuma tetap aja nggak ada yang nyangkut. Aduh. Ada yang nyangkut. Ada deh. Rank kamu nyangkut. Yes, tapi dari in game-nya sekarang ya, Geek Iya. Fam mereka udah lagi pegang kendali permainan. Lagi pegang. Benar, mereka dapetin atas bawah, mereka juga bisa mungkin item-itemnya lumayan jadi, cara team play-nya juga rapi, gak ada yang Planningnya rapi banget kok. lihat, gak ada yang langsung gerasa gerusu buka fight. Mereka Gak ada. nggak terlalu overcommit untuk mungkin buat kesalahan ya. Ini bener-bener mainnya disiplin banget dari Geek Farm sendiri. Oke. Tapi tapi R7 tiba-tiba Oji. Ditumbangkan begitu saja, ini tandanya menjadi Lord. Dan cukup berat untuk tim Arkehosi kalau mau dicuri begitu saja. Baloski berikan prison di depan sana, ada Luke. Albert is coming, Finn. Jangan sampai terperangkap. Luke mencoba melakukan zoning out. Bahkan Iron Hook berhasil didapatkan Finn. Mencoba di follow up. Kadera ditumpahkan begitu saja. Shut out. Meanwhile dari belakang Clay still survive but not today. Retribution from Albert. Oh my God. Still Lord Albert kali ini kembali memberikan permainan yang luar biasa. Arkehosi di under condition dan Lord kali ini berhasil mendapatkan one shutdown. What happened? Itu ya, si Albert cuma jalan aja, pencet retri, balik. Misi lewat Iya, doang permisi. ya. Lewat doang lagi-lagi retribution yang on point. Dari seorang Albert kali ini. Membuat Arkehosi setidaknya sekarang bisa nafas lagi. Ini Baloski Reset nyebelin lagi. banget sih. Ngeselin banget Ini loh. Baloski nyebelin banget sih, lihat Lito Wonder berkali-kali diamanin sama dia loh. Iya. Ini Dia- bener-bener kayak dia salah satu orang pengganggu ini. Nyebelin sih. Aku nggak sih merasa kayak dengan kehadiran Baloski ini jadi ketakutan juga untuk Arkehosi karena mereka harus mulai berhati-hati untuk segi rotasi ke area lininya. Tapi Lord yang mulai masuk di area atas dan dari itemnya nih Kowawa. Kita Yes. ngeliat dengan adanya satu buah curse helmet untuk seorang Finn dan juga Demon's Ice tentunya. Yes, ini dari Clay sendiri juga dia masih punya item-item support ya, belum ada damage-nya jadi masih bakal bergantung untuk Skylar. Tapi Elzura bakal coba dikejar Skylar langsung. Menangkap ke arah seorang Elzura dan Baloski kali ini di posisi yang kurang baik. Udah low banget. Hans masih bersembunyi dan bahkan Clay yang akan tertangkap. Tapi di sisi lain, Kadera pun tumbang di tangan pemain-main Arkehosi dan Luke. Mau tidak tahu mau akan menjaga dari area mid, tapi R7 tidak kenal takut tentunya Oji. Enggak. Ini salah satu trigger disiplin yang sangat kita lihat tadi di depan sana. Dia bouncing ball tahan, nggak ada Tyrant Rage sama sekali ketika udah nggak ada anti crowd control dari seorang one-one langsung dikeluarkan Tyrant Rage-nya Albert yang memancing itu. Jadi bukan karena full pranya, tapi Albert ketika dia masuk dengan anti crowd control langsung Tyrant Rage keluar. Oke, dan ini masih harus reset pastinya buat Geek Fam sendiri setelah kesalahan kecil sebenarnya tadi mereka harus memberikan Lord-nya dan itulah kenapa kita harus berhati-hati ketika sedang melakukan Lord. Iya. Karena sekali keculik momentum yang tadi dipegang oleh Geek Fam langsung Langsung hilang, berbalik. kebalik. Tapi menurut aku pribadi, Geek udah melakukan zoning out.
Tapi mereka nggak ada yang expect kalau misalnya Albert masih berani untuk melakukan kontes ketika dia sendiri. Bedanya itu, Albert sendiri loh masuk ke sana. Iya, dia 1 melawan 4 ya. Di area lo tadi. Temennya udah di zoning, ditumbangin ya kan. Dia tetap berani, gak ada R7, gak ada badannya. Urusan belakangnya, tapi yang penting apa? Adu retribution. Aduh retri, betul, Nah betul. sih. Dan pemain-pemain dari Geekfam juga mereka nggak nge-shutdown Albert yang tadi cuma asal lewat doang. Yang cuma jalan. Untuk retribution ke arah Lordnya kok Wawa. Tapi kali ini tifatnya bakal coba dibuka. Cadera udah mencicil. Karena seorang R7 kali ini sekarang dibuka. Tapi Alzura tumbang di tangan Skylar. Masih motivate lebih. Albert kali ini mendiara di depan. Tapi crossbow yang dilepaskan oleh Cadera. Mendapatkan R7. Gak ada crossbow yang lagi. Tapi kali ini Luke terpisah dari pemain-pemain Geekfam. Masih bisa tas-tas. Tapi kali ini dibalikin keadaannya. Albert dengan heavy spin melok satu pemain. Dan Skylar langsung membawa dengan cukup baik. Oh kali ini Skylar berhasil melakukan gocekan Hans. Gak boleh pulang, bakal coba dikejar oleh seorang Albert. Tapi nampaknya kali ini pertukaran cukup adil, 2 untuk 2 yang tersisa. Dan untungnya pemain dari tim Geekfam ada seorang Cadera yang benar-benar masih bisa melakukan push terhadap pemain tim Arasiovi. Skylar almost ditumbangin, tapi mirror image yang dilakukan benar-benar sangatlah bagus. Dan para pemain dari tim Geekfam, mereka yang memulai terlebih dahulu untuk melakukan lawan. Karena mereka sadar Alzura is coming, Cadera akan memaksa seorang Albert untuk memakai 1 buah heavy spinnya. Dan bahkan ini bakal menjadi luang untuk Geekfam harusnya. Dipaksa 1 buah yang overturn, Balesky is coming, but yet almost is never enough. Lord yang kedua, Lord sudah kali ini berubah handhand. Yes. Sudah lebih kuat lagi. Bisa nabrak. Bisa charge. Bisa charge. Dan pergerakan dari Albert yang lagi-lagi pasti udah diwaspadai ya sama pemain-pemain dari Geekfam itu langsung dipukul mundur. Ini kalau kita lihat tim fight-nya, sebenarnya posisi dari Skylar dan juga Albert menggunakan ultimate-nya ini menunggu Cadera udah nggak punya 1 crossbow tank. Yes, dan yang tadi aku suka dari gameplay Skylar adalah dia paksa dulu ke belakang, flicker, ya kan. Dikira sama Cadera itu mau muju ke bawah, tapi dia mirror image ke belakang. Dan lihat Iron Hulk 7 kali ini membuka 1 buah weakness point dan mikirnya tim Sadera. Kali ini berhasil menangkan 1 buah turret. Masih mau lebih, Balesky coba untuk mengekes siapapun yang akan didapatkan. Jangan sampai dari seorang Skylar! Skylar! Iron Hulk mancing pada mantap dari seorang Balesky. Kali ini benar-benar memberikan permainan yang luar biasa. Mencoba membalikan, menuju ke arah top lane. Best turret dari Anarchy akan dipecahkan di arah top lane. 1 best turret pertama Finn. What are you doing? Finn, immortality-nya pecah. Dan lakukan Sonic Assail Race dapat 2 no follow-up damage. Real world manipulation. Dan bahkan Anarchy Ozzy Albert. Oke, mencoba menyelamatkan dan Iron Hulk. Balesky membuat Geekfam mendominasi. Dan game pertama diamankan Geekfam. Geekfam kali ini berhasil mendapatkan game pertama mereka. Dan lihat permainan yang disiplin yang dibawakan oleh Geekfam. 5